Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Kisah-kisah penyembuhan yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi dimulai dari ibu mertua Simon sakit, dan sakitnya demam. Mungkin bahasa kita masuk angin ya, masuk angin. Lalu saya nakal dalam pikiran saya, masuk angin saja minta penyembuhan Tuhan Yesus itu ya. Atau sakitnya begitu lama lalu masuk angin kasep ya. Kalau kita di sini kan gampang dikeroi, tidur banyak, makan banyak, tidur banyak, itu kan sembuh. Ini demam dan keras disebut di situ, itu juga disembuhkan. Dan juga banyak orang yang dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Intinya Yesus menyembuhkan orang sakit. Yang menarik adalah orang-orang pada waktu itu kemudian menahan Yesus supaya tetap tinggal di situ. Mengapa saya mengatakan menarik? Yang pertama, karena ada sebagian yang tidak percaya kepada Yesus dengan pertanyaan atau ungkapan, "Bukankah ini anak Yusuf?" Dan sebagian lagi menahan. Nah, yang sebagian menahan ini pengen supaya Yesus menyembuhkan banyak orang di situ. Setan-setan tadi juga dikisahkan di sana pergi dan mengaku Yesus sebagai anak Allah, Mesias. Maka pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang menahan ini sungguh percaya kepada Yesus sebagai anak Allah atau Mesias, atau hanya percaya Yesus bisa menyembuhkan? Titik, tidak lebih dari itu. Seperti tabib-tabib yang lain, penyembuh-penyembuh yang lain. Padahal si setan saja sudah mengakui ini anak Allah, ini Mesias. Sedangkan sebagian yang menahan Yesus supaya tetap tinggal di situ masih sebatas tukang penyembuh. Seperti tabib-tabib pada zamannya yang hebat, belum sampai pada mengakui seperti yang diakui oleh setan. Setan mengakui Yesus sebagai apa? Anak Allah. Dan orang-orang pada waktu itu belum. Nah, terhadap itu semua tadi Injil juga meneruskan, aku harus mewartakan Injil di kota lain, tidak hanya di tempat itu. Apa poinnya? Dengan itu mau mengatakan kepada kita bahwa keselamatan Yesus untuk siapapun, hidup Yesus untuk siapa saja, bukan hanya untuk kota itu. Dan tadi dalam bacaan pertama kita mendengar surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa dia menulis surat kepada jemaat di Kolose bersyukur
karena Injil sampai kepada mereka dan kepada semua dunia. Tercatat demikian. Tentang harapan itu sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kalian. Sampai sini, Jogja, Indonesia, Injil itu berkembang. Maka Bapak Ibu dan saudari-saudara, dua bacaan hari ini kalau boleh kita renungkan mengantar kita kepada begini: Yesus milik semua orang, karena keselamatan ditujukan untuk semua orang. Apakah kita sudah merasa memiliki Yesus yang menyelamatkan kita dalam banyak cara? Mungkin tidak harus penyembuhan penyakit, mungkin tidak harus sembuh dari sakit, tapi sembuh dari luka batin bisa jadi, sembuh dari rasa putus asa, dibangkitkan lagi, entah dalam fase hidup kita tertentu, mengakui bahwa itu pekerjaan, bahwa itu karya Yesus. Kapankah kita mengalami itu? Sehingga kita pun mengakui, mengimani, dan sekaligus makin memiliki Yesus memang menjadi penyelamat kita dalam sejarah hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakan Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.